Majikan nyariin Bontot kemana-mana. Gak taunya lagi dengerin musik ajab-ajab di dalam kardus sama kakak-kakaknya. Astagfirullah. Tapi abis itu pas Bontot mau keluar malah gak bisa. Kepalanya nyangkut. Tot Bontot, makanya tobat lu Tot. Majikan mau uji para kucing, apakah mereka bisa melewati tantangan ini? Yang pertama dites si Cici. Dia jalan ke depan tanpa banyak mikir, tapi kemudian mentok seperti cintaku padamu. Setelah sedikit mikir, dia puter balik dan milih loncatin pagar buat jalan keluarnya. Kedua si Cipung, sama kayak Cici, dia kejebak di jalan yang salah. Lalu dia puter balik, tapi alih-alih ke tengah dia malah nyempil-nyempil di pinggir pagar dan lompat lewat celah pagar. Mentang-mentang langsing nih si Cipung. Terakhir si Koko, dia yang paling endut dan berbulu lebat dari ketiga kucing. Dari awal si Koko langsung nemu jalan keluar, tapi mau loncat dia nggak bisa karena keberatan badan. Dia mutusin buat nyempil dari pinggir kayak si Cipung, tapi kemudian... Komen siapa yang paling pinter? Tahu nggak kenapa majikan tempelin kulit durian di gagang pintu? Soalnya para kucing kalau malam suka buka-buka pintu. Mereka loncat dan narik gagangnya. Akhirnya majikan punya ide, pasang kulit durian biar mereka nggak berani buka pintu lagi. Bener aja, mereka cuma bisa melongo. Si Bontot malah auto menciut, nggak berani nyoba. Karena majikan mau pergi liburan, dia takut para kucing kabur pas ditinggal. Jadi majikan pasang pintu khusus yang ada kameranya, biar bisa mantau dari jauh kalau kangen. Pas lagi liburan, majikan buka kameranya dan ngintip mereka. Lo? Kepala si Bontot kemasukan apa itu? Si Bontot panik, jalan mundur-mundur, tapi nggak bisa lepas juga. Kakak-kakaknya cuma bisa geleng-geleng lihat kelakuan Bontot. Jadinya majikan pulang lebih cepet deh gara-gara si Bontot bikin drama. Majikan mau ngetes para kucing lagi, kali ini rintangannya pagar berbentuk love. Kira-kira mereka bisa nggak ya? Pertama si Cici, dia jalan ke pinggir buat cari sudut yang nggak terlalu lebar. Wow, dia berhasil. Pinter ya si Cici. Kedua si Cipung, dia keliling sampai pinggir tapi nggak nemu celah buat lewat. Alhasil dia lompat lewat tengah deh. Hampir berhasil tapi tetap ada gelas yang jatuh. Terakhir si Koko, dia kebingungan mau lewat mana. Ya udah deh, dia mutusin jalan lewat tengah aja. Dan hasilnya sesuai dugaan. Like kalau kamu suka si pintar Cici. Majikan bikinin kue bentuk jeruk yang lucu buat Cici. Karena Cici selalu berhasil uji kepintaran. Terus si Cici disuruh tidur. Karena majikan mau ke pasar beli ikan hias. Majikan mau bikin akuarium kejutan buat Cici. Si Koko dan Cipung sampai nggak sabar mau lihat hasilnya. Pertama masukin pasir, terus taruh batu-batu. Nggak lupa pakein tanaman hias. Biar makin mirip pemandangan laut. Masukin juga si Patrick. Maksudnya bintang laut. Lalu masukin air deh. Terakhir pas mau masukin ikan-ikan, si Cipung malah mau makan ikannya. Kena omel deh si Cipung. Ikan pun dimasukin, sekarang tinggal bangunin si Cici. Ini dia kejutannya. Si Cici sampai bengong dan mandangin ikan-ikan terus. Like biar Cici suka sama hadiah kejutannya. Bontot udah bosen sama boneka dari bulu kucing. Dia pengen boneka kaya di video. Karena majikan baik hati, dia pun berniat bikinin Bontot. Pertama siapin larutannya, lalu dicetak di wadah berbentuk kucing. Tunggu beberapa saat, jadi deh. Setelah itu pasang matanya biar nggak serem, terus diwarnain deh. Bonekanya kenyal seperti jelly. Kalau digoyang bisa geol-geol. Slamet dan Gogon juga dibikinin. Wow, bagus ya. Sebagai bonus majikan juga bikin telur bohongan. Sama Bontot malah mau dimakan. Kalau lapar bilang Tot. Majikan mau cium Bontot, tapi si Bontot gak mau dan menghindar. Kata Bontot majikan bau jigong. Pas si Bontot makan pizza majikan, gantian deh majikan gunting dan buang bekas yang dijilat Bontot. Jigongmu juga bau, kata majikan. Habis itu Bontot jilatin minuman majikan. Majikan pun marahin Bontot dan ganti sedotan baru. Udah diganti yang baru tetap aja dijilatin Bontot. Jadinya majikan buang deh minumannya, biar majikan gak ngambek lagi. Kali ini Bontot yang cium majikan. Tapi majikan malah makin marah, karena ada bulu Bontot yang nempel di pipi majikan. Bontot jadi sedih dan galau. Subscribe biar majikan maafin Bontot. Majikan kasih tantangan lagi buat para kucing. Kali ini mereka harus lewat di celah-celah kosmetik majikan. Pertama si Cipung, dia malah melengkungin badan biar makin ramping. Seperti biasa dia lewat di pinggiran. Dan berhasil. Kedua si Cici, walaupun gak seramping Cipung, tapi dia pintar, dia lewat dengan cara zigzag, dan berhasil juga. Majikan bangga dengan Cici. Tiba giliran Koko, tapi dia lesu gak semangat karena selalu gagal. Cici dan Cipung semangatin Koko, dia pun memberanikan diri buat coba. Tapi si Koko kebingungan, gimana lewatnya ini? Alhasil jatuh semua deh. Si Koko jadi sedih, like buat semangatin si Koko. Si Bontot disuruh main game. Nanti kalau menang bakal dikenalin sama betina gemes, kata majikan. Bontot jadi semangat ngegame, dan dia pun menang. Tapi kok malah dikasih kucing bohongan? Bontot jadi sedih dan galau.
Daripada galau bikin jelek, mending potong rambut aja biar ganteng. Ini Bobon sepupunya Gogon dan Cila pasangannya Bobon. Mereka lagi nunggu makanan keluar. Tapi karena mereka lagi bermesraan, si Bontot makan duluan. Cila malah nabok Bontot. Dan pas si Putih mau makan, ditabok juga. Bontot lagi duduk pun diusir. Ih, galak bingit si Cila. Pas antri makan, si Cila paling depan, Bontot dan Putih paling belakang. Kelamaan nunggu Bontot pun pergi dan si Putih tepar. Biar nggak bete Putih milih mainan aja, terus bobo. Malah diusir sama Bontot. Pas Bontot lagi bobo, datang si Bobon dan Cila. Mereka gantian usir Bontot lalu berduaan. Si Bontot lagi santuy di kamar majikan. Tiba-tiba lampu dimatiin. Bontot langsung ngacir deh karena dia takut gelap. Jadinya majikan pasangin lampu di tempat tidur Bontot. Bontot pun nggak takut lagi. Udah siap-siap mau tidur, tahu-tahu majikan kentut. Ditambah ngorok kenceng sekencang sound horek. Bontot jadi mata panda deh karena nggak bisa tidur. Besoknya Bontot pindah ke rumah pohon biar nggak keganggu suara ngorok majikan. Tapi kali ini malah kakak-kakaknya Bontot yang ngorok. Bontot mau makan, tapi sebelum makan dia bercanda dan mainan dulu sama majikan. Tiba-tiba datang si Bobon. Langsung dilahap makanan si Bontot. Bontot keheranan lihat Bobon. Habis itu dia gelut sama Bobon. Sepertinya Bontot udah nggak tahan memendam rasa marah karena selama ini Bontot selalu diganggu Bobon dan Cila. Lagi makan diserobot, lagi duduk, tempat duduknya direbut. Sekarang Bontot nggak takut lagi sama Bobon. Tiap ada kesempatan dia ajak Bobon gelut terus. Bontot lagi liburan di rumah paman majikan di pinggir hutan. Tiba-tiba ada seekor singa datang. Bontot pun berhasil menaklukkan singa itu. Semenjak hari itu, tiap lihat binatang buas Bontot auto ikutin gerakannya. Sepertinya Bontot pengen berubah jadi kucing raksasa, alias macan. Majikan lagi tidur, tapi berisik gara-gara Bontot tantrum depan kamar. Majikan gak bisa tidur semalaman. Besoknya, Bontot gangguin lagi. Malah kentutin majikan. Majikan balas dendam. Pas Bontot tidur, majikan nyalain alarm HP keras-keras. Baru mau tidur lagi, alarm dinyalain lagi. Bontot ngambek dan pindah tempat. Tapi tetap aja nggak bisa tenang. Gara-gara kemarin si Putih dibikinin boneka, tapi si Bontot enggak. Bontot pun ngambek sampai nggak mau makan. Jadinya hari ini majikan mau bikinin buat Bontot. Pertama kumpulin bulu Bontot, terus ambil juga bulu kakak-kakak Bontot. Kok jadinya bentuk tikus? Bercanda? Kali ini buat beneran. Kira-kira bakal jadi apa ya? Wah, ternyata gantungan kunci. Bagus banget ya. Siapa yang mau? Tapi ternyata nggak cuma itu. Majikan bikinin juga boneka yang mirip Bontot. Cuaca akhir-akhir ini panas banget. Bontot kepanasan sampai goler-goler di lantai. Karena kasihan majikan pun mau bikinin tempat tidur yang adem. Pertama diukur dulu ukuran badan dan tinggi Bontot. Lalu siapin papan dan jentik jari. Langsung jadi deh. Bagian atapnya ada lubang sirkulasi udara. Tinggal dipakein gel pendingin langsung berasa pakai AC dong. Gak lupa dipasang alat pendeteksi suhu biar Bontot selalu nyaman. Selesai deh. Gogon di atas, Bontot di bawah. Saatnya majikan rebahan. Si Bontot sama Gogon malah ngikut mau tidur di kamar. Padahal udah dibikinin tempat tidur baru. Si Bontot lagi tiduran. Tiba-tiba si Milo datang dan langsung ngajak gelut. Kira-kira si Milo kenapa ya? Udah dipisahin sama majikan pun sama aja. Mereka gelut lagi. Udah kayak Tom and Jerry. Setelah majikan cari tahu, ternyata masalahnya adalah si Milo marah dan kesel karena majikan pilih kasih. Cuma Bontot doang yang disuapin. Sementara si Milo udah pencet bel berkali-kali tapi dicuekin. Si Bontot girang banget. Nampaknya dia lagi happy. Kadang dia bengong dan senyum-senyum sendiri. Kira-kira si Bontot kenapa ya? Pas majikan cari tahu, ternyata si Bontot lagi kecintaan sama kucing tetangga. Si Bontot bucin. Si Bontot lagi main game. Malah keasikan sampai lupa waktu. Gara-gara main game kelamaan, mata Bontot sakit. Pandangannya kabur. Majikan mau ngetes. Mata Bontot beneran sakit apa enggak? Jangan-jangan cuma ngeprank. Ternyata mata Bontot beneran sakit. Duh, Bontot sih main game kelamaan. Hayo, siapa yang kayak Bontot? Main game lama-lama.
Pas majikan mau obatin mata Bontot, kena ences. Kencana ya. Ditemukan jejak kaki pada secuil pisang. Mari kita cari tersangkanya. Pertama, ukur dulu bekas gigitan pada pisang. Ternyata cocok sama ukuran gigi Bontot. Pas majikan pergi, ternyata si Bontot injek pisang. Kriminal Bontot pun dipenjara. Hari ini majikan lagi baik banget. Semua kucing dibeliin baju baru. Bontot duluan nyobain. Bajunya pas, Bontot jadi mirip Babang Tampan. Kakak kedua dan ketiga juga oke dan cocok. Giliran Gogon. Kok kayak lepot ya? Gogon kelihatan kesel. Maaf Gon, bajunya nggak muat. Kamu resmi disuruh diet. Ini adalah yang mulia Raja Bontot. Raja mau lewat. Rakyat jelata silahkan minggir. Yang mulia Bontot pun lewat dengan diiringi dayang-dayang dan pasukan kerajaan. Di sisi lain, permaisuri sedang menunggu Raja Bontot. Raja Bontot malah lagi asik bengong. Si babu nyuruh yang mulia cepet makan karena permaisuri udah nungguin. Karena kelamaan, babu pun pergi. Gak sabar nunggu, permaisuri malah selingkuh. Raja yang marah dengan permaisuri pun memutuskan membuang permaisuri. Raja Bontot yang kaya raya mau cari permaisuri baru. Siapa yang mau? Beginilah penampakan seekor Bontot yang sedang bosan karena lagi diet. Bontot diet karena diejek terus sama majikan. Dia termenung dan berkaca. Sadar kalau dia gemoy banget. Karena lagi diet, nggak bisa makan, dia cuma guling-guling, mainan di rumah pohon. Tetap dikasih makan sih, tapi gimana cara ngambilnya ini? Bontot pun memutuskan berburu cicak aja. Si Bontot nyusu kakaknya, lalu ditabok. Sepertinya dia kangen sama ibunya. Karena kasihan, majikan pun pura-pura jadi ibunya. Majikan gendong Bontot dari lehernya. Dia juga jilatin Bontot layaknya induknya. Pas Bontot mulai nyariin nenek, dia ngide buat bolongin bajunya. Biasanya selalu Bontot yang dibully. Laptop paling kecil, antri paling belakang. Mainan pun paling kecil. Tapi semenjak ada si Pepeo, ponakannya Bontot. Gantian Pepeo deh yang dianaktirikan, antri selalu paling belakang. Pas mau makan udah dihabisin pula. Pepeo sedih dan galau, tapi jangan khawatir, Pepeo mimi cucu aja ya. Pepeo pun ceria kembali. Ini si Bontot, lagi duduk celingat-celinguk nunggu makanan di meja. Tapi sama majikan suruh diet, soalnya Bontot udah terlalu embot. Bontot jadi galau. Daripada lapar, mending jilat-jilat pembersih udara. Tapi kok nggak kenyang ya? Coba makan plastik aja deh. Dari suaranya terdengar crispy. Tapi rasanya nggak enak. Karena majikan kasihan, akhirnya dikasih makan. Si Bontot lahap banget, sampai mukanya tenggelam di mangkok. Takut ada yang minta ya, Tot. Si Pepeo dan si kembar dibikinin baju baru. Bontot dan kakak-kakaknya enggak. Biarpun udah dibikinin banyak mainan, Bontot pengen dibikinin terus. Majikan punya ide bikin boneka kucing setengah ular. Pertama kumpulin dulu bulu dari para kucing. Sedikit demi sedikit,